diskusi mengenai asam basa kimia. Teman-teman sebelumnya sudah pernah dengar belum ya tentang asam basa gitu ya? Jadi asam basa itu adalah dua jenis zat yang sering ditemui ya. Contohnya asam itu contoh asam misalnya itu ada cuka, terus ada jeruk ya. Nah ini adalah asam lemah, artinya dia tidak berbahaya bagi tubuh, justru mengandung vitamin ya teman-teman. Nah, air aki, mungkin teman-teman pikir air aki kok bisa asam ya? Ya, air aki itu kandungannya adalah H2SO4, asam sulfat. Nah, asam sulfat ini teman-teman, dia itu sangat asam yang kuat ya, dan sangat merusak ketika masuk ke dalam tubuh. Nah, contoh dasar sabun itu kalau misalnya teman-teman tidak sengaja masuk ke mulut itu rasanya pahit. Nah, itu adalah salah satu ciri dari basa, yaitu pahit. Semua jenis sabun-sabunan, deterjen, pasta gigi juga, air kapur, itu adalah basa ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam teori asam basa. Nah, teori asam basa ini adalah 3 teman-teman ya. Yang pertama itu adalah teori Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius, asam itu ketika zat itu dia menghasilkan H+ ketika dilarutkan dalam air. Misalkan ada di lambung teman-teman. Nah, ketika dilarutkan dalam air, dia kan dia kan terurai menjadi H+ tanpa celmin. Nah, H+ ini menandakan bahwa dia asam. Nah, kemudian basa itu ketika dia menghasilkan amin ya, ketika dilarutkan dalam air. Nah, misalnya NaOH ini natrium hidroksida basah, biasa kita lihat di sabun dia juga, dia akan menghasilkan H+ tambah OH-. OH- ini dia akan mengindikasikan basa. Nah, kelebihan dari teori ini teman-teman itu adalah teori ini itu mudah dipahami, namun kekurangannya itu hanya bisa berlaku dalam larutan air. Kalau tidak dalam larutan air, teori ini tidak bisa digunakan teman-teman. Kemudian yang kedua itu adalah Bronsted Lowry. Nah, Bronsted Lowry saat yang bersifat asam itu ketika dia donor proton atau dia memberikan H+ ini. H+ itu artinya proton ya teman-teman, begitu. Nah, misalkan nih ada reaksi NH3 tambah H2O. Nah, untuk Bronsted Lowry ini selalu terjadi dalam kesetimbangan ya teman-teman. 4+ tambah H-. Nah, ini H2O ya. Nah, dalam reaksi ini H3 itu akan menerima H+ dari ini, menerima H+ dari H2O sehingga menjadi NH4+. Nah, NH4+ ini dia akan menjadi basa teman-teman, begitu ya, karena dia menerima proton. Nah, oleh karena itu dari teori ini basa itu adalah menerima proton. Nah, terus bagaimana dengan asamnya? Nah, asam itu adalah H2O. H2O dia memberikan H+-nya kepada NH3 menjadi NH4+. Sedangkan H2O-nya ini dia kekurangan H menjadi OH-. Nah, H2O inilah yang disebut dengan asam dalam konsep Bronsted Lowry. Ketiga itu adalah Lewis ya teman-teman. Lewis. Nah, menurut Lewis, asam itu adalah penerima pasangan elektron.
Sedangkan basah memberi pasangan elektron. Misalkan nih ada BF3 ditambahin H3 jadi B3 H3. Dia begini teman-teman. Ini masuk lagi ke konsep Lewis ya. Nah begini. Nah, BF3 ini dia akan menerima pasangan elektron dari N agar bisa memenuhi aturan Octet ya. Nah, sedangkan H3 ini dia akan memberikan, maka BF3 ini adalah asam dan ini adalah basa. Begitu ya. Kemudian ada sifat-sifat. Pertama itu adalah rasanya itu tetap ada asamnya. Namanya juga asam. Yang kedua itu pH-nya itu kurang dari 7. Kemudian dia indikator kalau dites dia akan mengubah lakmus biru menjadi merah. Itu juga menghantarkan listrik, bereaksi dengan logamnya. Dari logam menghasilkan H2, gas H2. Kemudian dia bersifat korosif untuk yang asam kuat ya teman-teman. Nah, kemudian yang pertama itu rasanya pahit. Yang kedua itu dia licin teman-teman, kayak pH-nya itu lebih besar daripada 7. Dia juga mengubah lakmus merah menjadi biru, mengantarkan listrik juga. Nah, dan juga bersifat kaustik. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman itu masih dengan istilah kaustik. Kaustik itu dia satunya yang bersifat merusak ya, membakar atau menghancurkan jaringan kulit. Nah, contohnya itu kayak sama teman-teman, dia akan merusak menghancurkan lemak-lemak yang ada di noda-noda atau kulit-kulit mati yang ada di kulit ya. Nah, kemudian kita masuk ya ke rumus teman-teman. Nah, dari kita singgung pH. Nah, dari pH ini kita bisa melihat apakah zat tersebut asam atau basa. Nah, rumus pH itu adalah min log A plus begitu teman-teman ya. Nah, ini rumus untuk asam. Nah, gimana dengan basa? Rumus basa itu adalah min log pahamin. Ini basah. Nah, ini mengintegrasikan adalah jumlah pH ini, artinya kan teman-teman berapa kadar atau jumlah H plus ya. Jadi sebenarnya pH ini itu menentukan asam teman-teman, menentukan tingkat keasaman suatu zat. Namun dibuatlah dua rumus agar lebih memudahkan asam dan basa. Nah, untuk mengetahui sih pH dari asam, kita pakai rumus yang ini. Nah, untuk mengetahui pH basa kita pakai rumus ini. Namun rumus ini masih mentah teman-teman. Nah, setelah dia tahu rumus ini, maka pH-nya adalah dikurang dari pH. Nah, selalu yang dicari itu adalah pH teman-teman. Namun untuk basa kita selalu mulai dari pH. Karena kita tidak bisa langsung menentukan H+, karena di bahasa itu yang dihasilkan itu adalah OH-, teman-teman, bukan H+, maka harus dikonversi. Dicari dulu total OH-nya, baru dikurang dengan 14. Kenapa dikurang dengan 14? Karena
kadar pOH dengan kadar pH, kadar HOH min, kadar H+ dalam satu jaringan itu dalam satu saat itu adalah totalnya itu adalah semuanya adalah 14 teman-teman, gitu ya. Dari teori asam basa ini akan nanti diturunkan ke namanya asam basa larut penyangga, begitu ya, hidrolisis. Nah, selain ini juga teman-teman, rumusnya itu ada dibedakan lagi juga asam lemah dan basa kuat. Teman-teman, kalau basanya itu, kalau asamnya itu kuat, gitu ya, maka rumusnya itu adalah, cara mencari H+ itu adalah A dikali MA. Ini adalah molaritas ya, molaritas maksudnya, atau konsentrasi. A itu adalah valensi atau banyaknya banyak H+. Misalnya HCl, kita urainya H+ sama HCl, maka valensinya adalah 1, gitu ya. Nah, untuk lemah, rumusnya itu adalah H+ Ka kali Ma. Ka ini adalah tetapan ionisasi. Misalnya akan dikasihkan di soal ya, teman-teman. Dan setelah itu H+, kita kembali lagi ke rumus pH ini. pH ini ya teman-teman, ke sini. Nah, selanjutnya adalah rumus basa gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman, rumus basa itu sama saja ya dengan rumus asam. Rumusnya itu adalah OH min basa. Ini masalah banyak. Adalah tetapan ionisasi untuk basa ya. Kemudian untuk basa kuat, ya rumusnya adalah OH min sama dengan M kali B. B ini adalah valensi basa. Artinya M kali B. Nah, valensi basa misalkan dari NaOH, kita urai jadi Na+ sama OH min. Nah, OH min ini jumlah valensinya adalah 1 karena dia hanya mengandung 1 OH min. Terus misalkan nih CaOH gitu ya, Ca12 tambah 2 OH min, maka valensinya ini adalah 2 karena dia ada 2 OH min gitu teman-teman. Nah, setelah kita OH min ya, kembali lagi ke rumus ini ya, ini ke sini lagi, baru ke sini. Nah, kita teman-teman, nah mungkin untuk bahasa-bahasa begitu sudah. Di video selanjutnya saya bakal bahas hidrolisis garam sama larut penyangga ya teman-teman, atau terus Facebook dan YouTube ya. Jangan sampai kelewatan ya teman-teman. See you.